Bitcoin sebagai reserve asset gak kalah bahkan better daripada emas. Sebagai reserve asset, Bitcoin itu memenuhi lebih banyak kriteria daripada emas. Kriteria aset yang disebut reserve asset yaitu aset yang aman gitu ya. Aset ini harus sesuatu hal yang supply-nya terbatas. Karena kalau supply-nya nggak terbatas, kenapa kok emas is emas? Karena susah. Memang supply-nya ada terus karena bumi ini tuh 94% atau berapa persen emas. So, gunung meletus, muncul emas lagi. Tectonic plates berubah, muncul emas lagi. Something like that lah ya. Supply-nya selalu ada, tapi biaya dapat supply-nya emas itu yang makin lama makin naik. Bitcoin on the other hand, supply-nya cap finite, 21 juta Bitcoin. Right. So oleh karena itu, sebagai aset yang supply-nya terbatas, Bitcoin lebih terbatas daripada emas. Harus aset yang transportable, gampang dibawa. Kalau kamu orang kaya, ini kita mau level dulu ya. Kalau kamu cuma mampunya 1 gram emas, ya beli aja emas terus bawa lewat airport lolos kok. Tapi kalau kamu udah milioner atau misalnya kita ngomong jutaan dolar atau miliaran dolar, mau bawa emas berapa koper lewat X-ray? Nggak gampang. Gitu. Kalau emasnya kebanyakan lewat X-ray malah ditahan dijadikan aset negara. So transportability emas kalah sama Bitcoin. Bitcoin bisa pakai USB dibawa kemana-mana si ledger itu. Harus sesuatu hal yang bisa divisible. Divisible itu bisa kalau aku cuma mau jual sebagian dari emas saya, so aku ada 1 kilo, bisa 1 gram jadi copotin jual itu. Bitcoin bisa di divisible 0,0000000. So 801 di belakang itu yang disebut 1 satoshi. So secara divisibility Bitcoin menang. Secara sesuatu hal yang lasts forever, emas memang tahan lama juga. Emas yang disimpan di piramida Giza atau di piramida tempatnya Tutankhamun atau siapa, dari 3000 tahun yang lalu sampai sekarang bentuknya masih persis sama, nggak ada perubahannya. So emas lolos, Bitcoin di sini Bitcoin mungkin kalah kalau quantum computing nggak diatasin. Tapi quantum computing itu masalah yang beberapa dekade ke depan.